Sama juga dengan yang lain gitu, ya. Baik misalnya bagian pendidikan, saya kira kali itu persoalan-persoalan fisik daerah itu akan turut menentukan terhadap persoalan apa? Iya, jalannya pendidikan. Tadi kita dengar bahwa persoalan banjir juga ya menjadi apa? Satu hambatan dalam satu kendala dalam proses itu. Bukan saja apa? Kelengkapan mobiler, tetapi mencapai lokasi. Oh, ini gimana kalau anak-anak misalnya banjir datang harus buka sepatu, bahkan mungkin ada yang harus berenang, kan begitu. Itu persoalan sih. Selanjutnya, marilah kita masuk kepada acara pokok kita, yaitu penampilan dan hasil perolehan hasil penelitian dari masing-masing kelompok yang akan dipimpin oleh moderator kita, yaitu Bapak Yudianto. Pada Bapak, kami persilakan. Baburu babi ke batu balang, mandape, bulu jorotan, buru mati kita hilang. Sasih, kasih ditanyakan. Tolong bertanya dan kritis sesudah ini, mumpung gurunya masih hidup dan kitabnya belum hilang. Terima kasih. Karena daerah Aceh Jaya ini terdiri dari 9 kecamatan, itu terbagi atas 3 daerah yang kami bedakan, di mana untuk daerah Aceh, daerah Kecamatan Jaya, Sampolet, kemudian Setiabakti, kemudian Tanga dan Pasiraya, ini merupakan daerahnya rentan fisik tidak rentan, lingkungan tidak rentan. Itu dikatakan bisa dikategorikan pada daerah yang aman. Ya, kemudian yang kedua, untuk Kecamatan Indrajaya, Darul Hikmah dan Tenom, ini merupakan daerahnya fisiknya rentan, lingkungannya tidak rentan. Kemudian yang ketiga itu daerah Klem Sabe di sini. Ini merupakan daerah rentan yang fisik dan rentan fisik dan lingkungannya juga rentan. Ini hierarki kebijakan mitigasi bencana banjir. Ini ada beberapa daerah yang beberapa bagian, yaitu adanya hutan alam, hutan lindung, fasilitas vital, fasilitas umum, rumah, rawa, hutan bakau, dan semak belukar. Itu merupakan prioritas yang akan kami lakukan. Kemudian ada pembagiannya, kebijakannya ada daerah resapan air, normalisasi sepanjang aliran sungai, kemudian pemburuan eksploitasi hulu sungai, kemudian penyuluhan pengelolaan hutan, larangan pembangunan di daerah sekitar rawan banjir, kemudian menyediakan warning alarm sistem, kemudian sosialisasi bentuk rumah, kemudian tujuan investasi fasilitas umum secara berkala, kemudian penyediaan posko banjir, relokasi fasilitas umum, dan revisi RT/RW Kabupaten Aceh Jaya. Ini prioritas kebijakan dari mitigasi bencana banjir yang sudah kami lakukan analisis AHP. Kami memprioritaskan pada 4 kebijakan, di mana yang tertinggi ada pengurangan eksploitasi daerah hulu sungai, di mana di sini merupakan salah satu penyebab daerah pemicu terjadinya banjir tadi. Kemudian yang kedua, adanya pengurangan aktivitas normalisasi sepanjang aliran, memberikan penyuluhan terkait dengan pengetahuan pengelolaan hutan, kemudian melarang pembangunan di daerah rawan banjir, yang terakhir itu melakukan normalisasi sepanjang aliran sungai. Itu yang menjadi prioritas kebijakan yang tertinggi dari beberapa prioritas yang kami lakukan. Setelah melakukan observasi dan langsung pada meminta bantuan dan informasi dari Dinas BPDAS, kemudian ada tim Praswil dan sebagainya, beberapa LSM, dan juga ada perguruan tinggi dari mahasiswa yang kami temui. Lanjut. Kemudian prioritas kebijakan yang pertama yang kami lakukan itu pengurangan aktivitas eksploitasi di hulu sungai. Dengan beberapa implementasinya dan implementasinya itu membuat penguatan tentang pengembangan hulu kayu di hulu sungai, kemudian mengaktifkan kembali kearifan lokal di daerah setempat yang telah disajikan kepada kelompok 3, kemudian meningkatkan kinerja polisi hutan, memberikan tokoh masyarakat dan melibatkan tokoh masyarakat menjaga hutan. Kemudian lanjut, untuk prioritas kebijakan yang kedua itu memberikan penyuluhan terkait dengan pengelolaan hutan, di mana memberikan sanksi terhadap masyarakat yang melanggar peraturan, kemudian menjelaskan kepada masyarakat tentang peraturan tebang pilih pohon, kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pelestarian pentingnya pelestarian hutan.
Untuk prioritas kebijakan yang ketiga, yaitu melarang membangun di daerah rawan banjir, yang implementasinya memberikan solusi kepada masyarakat tentang pemilihan lokasi yang tepat untuk pemilihan pemukiman, kemudian merelokasi bangunan-bangunan di sepanjang aliran sungai, kemudian membuat perang peringatan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, melakukan normalisasi sepanjang aliran sungai. Di sini ada beberapa bagian, itu membuat jalur hijau sepanjang daerah aliran sungai, kemudian melakukan pengerukan pada sungai yang dangkal, kemudian membuat sumur resapan supaya mempercepat aliran sungai. Sekali lagi akan menyampaikan satu teori yang berulang-ulang pernah saya sampaikan. Bunyinya gini: everything is related to everything else, ya. But near things are more related than distant things, ya. Segala sesuatu di bumi ini saling berkaitan, tapi yang paling dekatlah yang sangat mempengaruhi. Kita mengetahui bahwa Kabupaten Aceh Jaya berada di pesisir barat dari wilayah Sumatera, di mana Aceh Jaya sendiri termasuk kawasan yang berada di pesisir, kemudian rentan sekali dengan adanya zona pertemuan di antara lempeng-lempeng yang berada di pinggiran luar dari barat, maka rentan sekali terjadi gempa yang mungkin juga bisa mengakibatkan tsunami. Keadaan kondisi ekonomi bisa dilihat dari yang pertama, variabelnya bagaimana rasio tenaga kerja, kemudian rasio tingkat kemiskinan, kemudian luas lahan produktif yang dimanfaati, kemudian dari tiga variabel ini maka nanti untuk mengetahui bagaimana kerentanan sosial ekonomi wilayah pesisir terhadap bencana tsunami. Selanjutnya, nah langsung saja melalui alur kerja penelitian. Di dalam sini mungkin bisa dilihat bahwa kami sudah menggunakan metode penelitian, ya. Metode yang kami kumpulkan, yang pertama kami yang lakukan adalah mengumpulkan data di lapangan. Pengumpulan data bisa melalui survei, wawancara, baik data yang dikumpulkan ada data primer dan data sekunder, ya. Ada yang langsung dari masyarakat, kemudian ada juga yang langsung dengan instansi-instansi yang terkait, ya. Dari pengumpulan data maka bisa mengetahui karakteristik tsunami dari segi fisiknya. Maka kami akan melakukan interpolasi gabungan dari beberapa peta yang kami ambil di Bapeda, ya, peta jarak, peta elevasi, peta jarak itu kami gabungkan di overlay sehingga menghasilkan satu peta, yaitu peta tingkat bahaya. Selain itu, dari variabel lain kami melihat indikator kerentanan dari segi kependudukan dan sosial ekonominya, sehingga kami untuk dari segi kependudukan sosial ekonominya di sini kami menggunakan parameter perhitungan parameter, kemudian standarisasi data. Setelah itu kami lakukan pembobotan. Maka dari dua cara, yang pertama dari peta dan data yang bersifat sendiri, kemudian akhirnya nanti ada satu hasil dari penelitian kami, yaitu peta kerentanan sosial ekonomi wilayah pesisir terhadap bencana. Dari hasil penelitian kami, walaupun belum sempurna, masih ada beberapa tulisan yang salah, mengingat waktu yang memang sangat mepet. Di sini bisa terlihat dengan warna yang sangat hijau, mendominasi di wilayah pesisir barat. Inilah adalah kawasan yang sangat secara fisik rentan sekali terkena bencana tsunami, dengan dasar letak garis pantai yang sangat dekat, kemudian juga ketinggian yang lebih kurang di bawah 100 meter. Sehingga kalau dilihat dari persebarannya, kita tahu di wilayah paling selatan, terutama di daerah Penom, ini termasuk wilayah yang paling rentan atau persentasenya paling besar terhadap bencana ini. Dan kami pun ketika turun ke lapangan sudah mewawancara sampai ke sana, setelah mengetahui memang dampak terbesar dari persebaran bencana ini memang berada di kecamatan Tenom tadi, ya. Karena hampir 80% itu rata dengan tanah. Itu dilihat dari fisiknya. Secara fisik dilihat dari wilayah pesisir atau bentuk fisik dari wilayah Aceh Jaya ini, daerahnya termasuk rentan terhadap bencana karena ketinggiannya di bawah dari 100 meter. Kemudian wilayah yang terkategori rentan itu berada di Kecamatan Karangsabe dan Kecamatan Pangea, dengan kondisi sosial dilihat dari indikator kepadatan penduduk, rasio penduduk, kemudian juga dari kondisi ekonomi, rasio tenaga kerja, rasio kemiskinan penduduk, dan rasio luas lahan produktif.
Silakan kelompok 3. 10 menit sama seperti yang lain. Kalau Anda lewat, saya potong. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kearifan lokal yaitu dengan judul perumusan nilai-nilai kearifan lokal berbasis bencana, gempa, tsunami, banjir, dan ekosistem hutan. Bab 1 penunggulangannya adalah latar belakang dari kearifan lokal tersebut adalah digunakan dari nenek moyang. Mereka sadar bahwa hidup saling bergantungan antara satu dengan lainnya, yaitu tentang alam dan kehidupan manusia. Kemudian oleh karena itu agar tidak murka terhadap manusia, itu pola interaksi yang guyup antar sesama manusia, itu antara manusia dengan alam harus terus dijaga berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal dan bangsa itu sendiri. Dari gempa bumi dalam bahasa Acehnya itu gempa artinya itu tanda-tanda keadaan sunyi yang tidak ada angin dan tidak terlihat oleh dedaunan pepohonan yang bergerak, terdengar suara burung merak seperti uwu atau bahasa Acehnya. Itu adalah ciri-ciri dari bahasa Aceh atau yang disebut dengan gempa bumi. Menurut ceritanya, pemahaman masyarakat Aceh itu khususnya Krong Sager itu dipercaya sejak nenek moyang bahwa apabila seekor kerbau besar yang apabila ia terganggu, maka kerbau itu akan membayangkan dan bergerak sehingga akibat terjadinya gempa di atas permukaan bumi. Istilah banjir dari bahasa Aceh adalah iraya, artinya adalah mendung tebal atau awan hitam yang sangat tebal. Tanda-tanda bagi masyarakat Aceh yaitu seperti keong emas bertelur di tempat yang tinggi, semut naik ke rumah atau pepohonan, kodok bertelur di tempat yang tinggi, terdengar letusan di hulu sungai, dan hujan yang terus terjadi selama 2 hari atau 1 malam. Itu yang akan menyebabkan banjir bagi masyarakat Aceh tersebut. Kemudian tsunami dari bahasa Aceh adalah leubana atau air naik. Tanda-tandanya adalah pertama bunyi letusan suara dari laut, kemudian air laut surut, bau belerang, binatang berpindah seperti tawon, burung berterbangan, kemudian semut memanjat tumbuhan, dan terakhir adalah binatang peliharaan seperti kucing, ayam berkumpul di sekitar rumah. Kalau tsunami adalah bagi masyarakatnya adalah mempercayai pohon cemara atau kelapa. Masyarakat juga mengadakan tolak bala, itu tolak bola pada hari Rabu habis, di mana mereka mengadakan kenduri di tepi pantai, membuat rakit pisang, lalu diletakkan sesajian, kemudian dibuang ke laut. Itulah menurut tradisi untuk mengatasi dari bencana tsunami tersebut. Ekosistem hutan dari bahasa Aceh adalah hutan, artinya itu fungsi hutan sebagai pencegah banjir, sumber penghidupan yang diambil hasilnya seperti rotan, damar, serta kayu yang dipergunakan untuk bahan bangunan atau buat perumahan. Kemudian penguasaan hutan di bawah masyarakat adat boleh digarap oleh masyarakat dan dijadikan peladangan. Jadi penguasaan hutan di dalam Aceh tersebut digunakan dari adat tersebut, tapi masyarakat boleh menggunakannya tetapi tidak boleh memilikinya, tapi harus ada hukum adat. Upaya dilakukan masyarakat untuk penyelamatan diri dari bencana tsunami adalah mengungsi ke tempat yang tinggi, gunung atau perbukitan. Nah, selain itu dari larangan, yaitu larangan dari melakukan tersebut adalah pada hari Jumat tidak boleh turun ke sawah, apabila dilanggar padinya akan dimakan oleh hama. Atau larangan penebangan kayu di tepi sungai dengan jarak 30 meter dari sungai. Kemudian penebangan kayu harus tebak pilih, yang boleh ditebang itu sejenis pohon jambu dan mahoni. Juga ada larangan berbicara kotor dekat pohon kayu tersebut, karena akan ada musibah pada orang yang berbicara kotor tersebut, atau pantangannya atau larangan. Arahan kebijakan dari pemerintah adalah tentang banjir, gempa, tsunami, dan konservasi hutan, yaitu pada mata pelajaran geografi. Perencanaan pembelajaran bermuatan lokal terhadap kearifan lokal. Kemudian materi ajar geografi yang bermuatan lokal. Evaluasi pembelajaran geografi berbasis kearifan lokal dan mensosialisasikan nilai-nilai kearifan lokal melalui seni seperti didong, atau artinya adalah cerita rakyat, lagu daerah, lukisan kepada anak-anak atau peserta didik. Kemudian membuat buku yang menginventarisasi nilai-nilai kearifan lokal tentang gempa bumi, tsunami, banjir, dan ekosistem hutan. Merevitalisasi lembaga-lembaga lokal untuk pemberdayaan pendidikan informal yang bermuatan kearifan lokal. Berdasarkan arahan kebijakan tersebut, terciptanya pembelajaran geografi berkarakter lokal yang sejalan dengan pendidikan karakter berkarakter bangsa. Kemudian kajian geografi berkaitan dengan manusia dan ruang. Kemudian penelitian ini penggalian nilai-nilai kearifan lokal pada masyarakat Aceh tentang banjir, gempa, tsunami, konservasi hutan melalui betul-betul pendidikan geografi yang berbasis nilai-nilai budaya. RTRW itu adalah sebuah regulasi, sebuah undang-undang, sebuah artinya ketika dia masuk prioritas, ya dia dianggap sebuah undang-undang yang tidak tepat.
ya, sehingga dia diminta direvisi oleh expert. Yaitu tidak adanya putra atau putri daerah di kabupaten ini yang mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi ke luar negeri atau ke luar daerah. Ketua, Ya. kemarin saya ke Gunung Same. Iya. Lintas sampai di sini saja, Pak. Iya, jangan sampai naik Pak gitu. Kalau sampai nanti takut, Pak. Itu. Takut nggak turun lagi sampai di sini saja. Oh begitu. Takut ketemu bapaknya mungkin. Tolong kita lagi on air. Ini kapan malam nih Pak Ketua? Ya. Jadi Jaro. ya Oke, Bos. gitu ya. Jadi secara keseluruhan memang lintas apa tadi? Lintas kelompok gitu ya. Itulah yang geografi. Tetapi saya ingin menambahkan apa yang disampaikan Bang Hadi tadi. Sebetulnya orang geografi ini tauhidnya jauh lebih kuat. Ya, iya Bang Hadi ya. Kenapa? Karena belajar dari apa? Tanda-tanda alam. Ya, orang geografi paham betul itu mulai dari inti bumi sampai pada luar angkasa. Siapa yang menggerakkan itu? Adakah seorang kekuatan manusia? Tentu tidak. Siapa itu? Adalah Yang Maha Kuasa. Ada di atas segala. Saya kira demikian. Mudah-mudahan hasil daripada yang kita dapatkan pada kegiatan kita yang kedua ini lebih sempurna dari kegiatan yang pertama dari Singapura. Saya kira demikian. Terima kasih. Untuk pembina kelompok 3. Kelompok Karifan Lokal. Cuma rekat saja. Wah, Baca cuma rekat loh. baik. Berkenaan dengan diskusi tadi, Pak John minta tolong arahan dan menambah mungkin dari hasil yang dipaparkan kelompok Bapak. Semuanya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatannya sebuah diskusi yang cukup alot ya di tengah keningan malam di Kabupaten Aceh Jaya ini. Kita masih walaupun ada bunyi babi deh. Menarik sekali ya berita ini. Saya ingin memperbaiki jawaban dari kelompok bimbingan saya dulu ya. Atas pertanyaan dari Ukraina tadi, sebenarnya sudah jawab oleh Pak In dengan tepat, tapi ada hal yang perlu ditambahkan. Mengapa di daerah yang Islam kental ini kok masih ada tradisi tolak bala, sesajen dilempar ke laut, entah siapa yang makan, entah nelayan, entah ikan, kita tahu ya, entah mbah-mbah yang ada di sana, nenek moyang sebagainya. Nah, ini menarik sekali. Penyebabnya dua saja. Kita melihat dari dua pendekatan. Yang pertama dari pendekatan sejarah dulu ya. Kenapa? Karena dijawab oleh Pak Idri benar bahwa Islam itu kan terlambat datang di Indonesia. Jangan dipakai itu dah. Kenapa Islam terlambat? Mana yang dulu animisme daripada animisme? Iya, karena Islam itu merubah kepercayaan besar ya orang Indonesia itu animisme dan animisme. Itu penyebabnya. Nah, sehingga karena walaupun Islam itu telah merevolusi keimanan orang, kepercayaan kepada Tuhan dan ketauhidan, tapi tradisi budaya Hindu itu tetap ada. Dan Hindu animisme tetap aja dari Aceh, Sumatera Barat pun ya. Yang kedua, dilihat dari kita melihatnya dari perspektif penyebaran agama Islam ya. Islam di Indonesia disebarkan dengan pendekatan kebudayaannya. Kita lihat saja Sunang 9 orang wali ya di Aceh, di mana di Jawa itu menyebarkan Islam itu rata-rata dengan cara-cara kebudayaannya. Termasuk para seseh yang ada di Aceh itu dulu menyebarkan Islam juga dengan pendekatan-pendekatan budaya. Nah, akibatnya lahirlah agama yang lahirlah praktek-praktek
budaya yang bersentuhan dengan agama. Ya. Walaupun ada gerakan Islam Nusantara, ya, bahwa Islam berlaku keberagaman di Indonesia itu tidak seperti harus seperti di Arab. Orang Arab pakai cadar, tidak harus pakai cadar. Orang Arab pakai dalam-dalam itu buku dalam-dalam. Sementara kita itu tukang ojek, jadi apa lagi ya? Pemanjat kelapa, masa pakai baju apa? Baju buku dalam-dalam itu. Iya, nah, jadi timbul apa semacam apa ya? Tidak bisa dihindarkan ya. Kemudian terkait dengan kelompok kependidikan, menurut saya untuk mengukur berhasil atau tidaknya pendidikan itu tidak sesederhana itu ya. Pendidikan itu walaupun Aceh itu bagus dari segi sarana prasarana, peningkatan jumlah sekolah, saya rasa dalam kualitas itu sangat tinggi ya. Mereka harus start lagi dari awal Pak. Mereka kehilangan guru-guru terbaiknya. Mereka kehilangan para soko gurunya, ya, orang-orang yang dianggap sebagai figur dalam pendidikannya ya. Nah, untuk mengukur pendidikan itu berhasil tidak, kita gunakan 8 standar pendidikan itu indikatornya. Standar sarana prasarana, standar isi, standar proses, standar penilaian. Nah, itu yang kita ukur. Kalau kita mencoba itu mungkin ya. Apa standar itu yang mainkan? Akhirnya sama itu. Standar prasarananya kondisi sebelumnya begini, lalu sekarang begini. Saya tidak melihat di dinas pendidikan ini itu dari piala-piala yang piala aja lah dulu. Dari sekolah-sekolah saya tidak ada piala ya. Tidak ada. Saya dengar ada nggak guru ini juara lomba guru prestasi dalam sejarah Aceh, belum ada Pak. OSN ada nggak ukurannya? Hadiahnya belum gitu. Olimpiade nasional ada nggak? Enggak. Kata mereka. Jadi memang karena untuk mengukur keberhasilan pendidikan itu kan SDM investasi yang cukup lama dan mahal ya. Jadi untuk mengukur keberhasilan 10 tahun ini bisa saja 20 tahun atau 30 tahun yang datang ya. Tidak segampang itu ya. Jadi alangkah baiknya kita berangkat dari 8 standar pendidikan itu ya. Kita bermain di sana hasilnya akan lebih menarik dan mudah diadaptasi oleh PBS depan. Itu saran saja untuk penyajian data. Saya lihat datanya kaya tapi itu penyajian saja. Kemudian untuk kelompok Mama sendiri ya, sebagai kepala sukunya, ada satu hal yang kurang kelompok ini, mereka lupa mewawancarai Badan Penanggulangan Bencana. Kebetulan kami membantunya kemarin. Apa hasilnya? Bayangkan kalau tidak ada kami. Iya, hasilnya apa? Dan pengamatan kami sampai ke hutan-hutan belantara Jati Bukit itu, kami berangkat dengan mobil ya, dan sosial dan lain-lain. Mari kita siap lewat ya. Karena kita akan korban orang sawit seperti itu ya. Dari jawaban masyarakat, dari triangulasi dari kepala BPPT, dari berita koran yang saya baca, dari sumber-sumber lain, ternyata masyarakat Aceh Jaya ini berprinsip 5 tumbuh di siang. Itu 5 siang ini. Mereka pasrah terhadap bencana. Tidak ada keinginan mereka membuat banjir kanal, ya. Tidak ada keinginan mereka membasmi PT-PT yang ada di hulu sungai sana, ya. Kalau datang bencana, jembatannya roboh, ya kita mengendis lagi ke pusat. Kita nyetek lagi, nanti dapat bantuan. Kalau rumahnya ini, kata camat Kurang Sabe itu 4 tahun masyarakat Aceh Jaya ini dimanjakan dengan bantuan dari pusat dan NGO internasional, dan itu menjadi mereka senang loh kalau ada bencana. Semacam itu logikanya. Karena mereka biasa menerima kucuran dana besar dari lembaga-lembaga PBB. Karena isu Aceh itu dalam lingkungan dan bencana itu sangat populer di dunia ya. 10 tahun terakhir, bahkan 1 abad ini ya. Sehingga kata camat itu pesan masyarakat di sana agak kedatangan bapak-bapak itu dianggapnya bawa bencana, membawa bantuan katanya. Jadi saya menganggap seperti itu ya. Tidak ada keinginan untuk preventif. Kebanyakan mereka adalah represif. Ketika jembatannya hanyut ya bikin lagi. Ketika rumah hanyut ada lagi bantuan dari lembaga-lembaga lainnya, seperti itu. Jadi tidak ada keinginan. Alangkah baiknya mereka membangun shelter ya. Ada daerah yang tidak ada apa sebenarnya. Daerah yang lepas saja kalau ada di bencana baru ya, banjir apa tsunami ya, terulang lagi kisah 10 tahun lalu ya. Tidak ada shelter. Apa itu shelter mereka?
sehingga ya mereka terbiasa dengan itu. Preventifnya ada, represinya ada, konsep. Kalau bagusnya kan dalam filosofi Rominan itu sedio payung sebelum hujan, itu yang bagus. Itu indigenous ya, bukan dimantu boleh siang ini. Nah, kenyataan itu nampak ya, dari itu menurut saya itu dalam paradigma mereka dalam mengatasi bencana itu sangat kolot ya, sangat tradisional. Kenapa? Ada satu hal yang agak itu ya. Nah, saran-saran dari kelompok tadi saya menarik itu, yang dari kelompok Pak Menteri adalah kebijakannya itu. Tapi ada satu hal yang perlu dilihat, bahwa ada paradigma dalam berpikir mereka itu, bahwa bencana datang, bantuan juga datang, itu yang harus